Oke, ini hari Minggu tanggal 12 Februari. Suhu suhu udara sekitar 6 derajat Celcius. Ini jadi tadi ini kan hari Minggu ya, jadi agak ele-elean masak nasinya kesiangan tadi tuh. Masak nasi kesiangan. Oke. Jadi selagi masih masak nasi kan kurang lebih 1 jam ya. Jadi keliling-keliling dulu nih di dekat sekitar hotel. Ini daerah, saya nggak tahu nih daerah mana nih. Tapi ini ada yang namanya apartemen hotel Mimaru. Terus ini ada biasa nih jajanan. Aduh, bikin ini aja nih, ngabisin koin-koin. Jajan mulu kalau di sini. Oke, ini ada jalan layang itu, jalan layang sampai atas. Jalan layang, nggak tahu arahnya kemana-kemana. Nanti bisa dicek lah kalau yang penasaran, bisa lihat di Google Map. Terus ini mereka banyak ini mobil-mobil parkir. Ya mungkin kayak di ini ya, di Jakarta atau dari Bogor, dari Bekasi mau kemana nitip motor atau nitip mobil di suatu tempat. Nah, ini mungkin seperti itu nih, kurang lebihnya nih. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita explore ya. Kita explore, kita jalan-jalan. Nih sama apartemen tuh banyak bener tuh. Apartemen sekitar sini. Ini nggak tahu nih, ini jalannya saya ya ada burung. Kayak di ini, kayak di Mekah atau Madinah, burungnya kayak gini nih. Warnanya kalau kita nyebutnya megan. Burungnya megan, mereka jinak. Cuma di sini nggak begitu banyak. Kalau di Mekah sama di Madinah banyak karena itu apa namanya? Karena orang-orangnya itu ngasih makan. Setiap orang itu apa judulnya tuh? Sodakoh ya, sodakoh terus ngasih makan ke burung. Nah, kalau di sini kegiatan seperti itu sepertinya tidak banyak ya. Orang-orangnya sih baik, cuman nggak ngasih makan ke burung gitu kan. Kalau dikasih makan pasti lebih cepat berkembang biak tuh burung. Banyak burung-burung kayak gitu tapi nggak bergerombol, paling satu dua gitu. Oke, nih kita mulai masuk lagi nih, tuh kayak kalau di Jakarta tuh daerah mana nih seperti ini. Ini ada, kalau hari Minggu begini saya baru paham bahwa keluarga itu pada jalan-jalan. Keluarga ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki. Intinya mereka inilah sebutannya tuh piknik kali ya. Nggak tahu, tapi pikniknya kayaknya sih ini Kotaya apa ini? Kotaya tuh. Apa sih kayak bangunan lama ya. Ya tapi bersih, bangunan lama tapi bersih. Tuh lihat tuh, terbuat dari kayu. Di Jakarta juga saya pernah lihat nih tuh, di Jakarta di apa namanya? Tuh bangunannya tuh. Bangunannya dari kayu. Bedanya adalah ya lebih bersih gitu aja. Lebih bersih di sini. Sama eh, mungkin karena manusianya juga sedikit ya di sini, jadi terlihat lebih teratur. Tetapi nah ini tuh lihat tuh sepeda. Nah ini rumahnya nih tuh. Jadi ini perpaduan antara modern, nah, ini kan modern nih tuh. Oh, apartemen ini antara modern dengan tradisional ya. Gitu. Jadi gitu, Indonesia sama Jepang pada dasarnya sama. Tuh, pada dasarnya sama. Hanya saja di Indonesia
manusianya lebih banyak, jadi terlihat jadi terlihat lebih semrawut, lebih kumuh gitu. Padahal pada dasarnya sama. Tuh. Pada dasarnya sama. Mereka hanya lebih sedikit aja. Karena lebih sedikit, jadi lebih mudah diatur. Lebih mudah diatur dan mereka lebih mudah mengatur diri mereka sendiri. Ya bisa terlihat rapi ya. Karena ada juga sih yang naruh di jalan gitu. Kadang-kadang ada juga sering juga ngelihat yang bandel-bandel nerobos lampu merah gitu. Ada juga, cuman sedikit dan karena sedikit jadi ya tetap kelihatannya tuh ya tetap kelihatannya teratur rapi. Kalau di Indonesia ya, di kota-kota besarnya Jakarta gitu kan, karena banyaknya mereka yang mau melakukan kegiatan yang bagus-bagus aja pun harus berebut, apalagi yang melanggar peraturan berebut juga. Pengen duluan ya berebut juga. Kalau di sini nggak perlu duluan aja udah cepet karena orangnya sedikit. Jadi ya itu sekilas info dari pengalaman ya, hanya pengalaman saja. Ini selama ada di sini, ini saya juga tuh yang naik sepeda tuh nyelonong aja gitu kan, kenceng kalau naik sepeda di sini. Padahal mereka naik sepedanya tuh di trotoar. Naik sepedanya di trotoar. Ini stasiun apa ya? Stasiun Tokyo City. Apa tuh? City Eata. Oh ini stasiun ini Suiten Gumae. Stasiun Suiten Gumae. Nggak tahu nih di sini ada apaan nih. Sepertinya ada apa sih, kayak mall-mall gitu. Tapi nggak ada. Ya oke, kita kita mau rencana mau nyari-nyari ini oleh-oleh. Namanya orang Indonesia ya. Pokoknya kenal nggak kenal, begitu tahu kemana lo, mau ke Jepang, oleh-oleh ya. Iya, siapa lu, aduh. Tahu deh, tapi kita ya udah, pokoknya inilah paling oleh-olehnya tuh kalau saya akan beli banyak dulunya tuh gantungan kunci, magnet gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya bukan mungkin, saya sudah berpikir gini, saya akan beli sesuatu yang berguna, bukan hanya sekedar gantungan kunci. Ya salah satunya itu makanan mungkin ya, coklat atau apa, snack yang ada tulisan Jepangnya. Kan itu karena kan dari Jepang. Ya kan? Terus ada endok. Oke. Nah makanya saya mungkin akan ke ini nih, kayak semacam mart. Oh ini lupa saya, namanya Hanamasa. Dia Hanamasa, tapi dia bukan restoran. Dia tuh kayak semacam ini minimarket, tapi tidak mini gitu. Kayak Indomaret tapi lebih besar. Nah namanya Hanamasa. Saya juga bingung tuh waktu ke situ pertama kali, lewat sih sebenarnya, bukan ke situ.
karena hampir tiap hari lewat ya. Lihatnya nih lama-lama aneh nih. Kemudian saya lewat sengaja nyebrang lewat di depannya, ngelihat ke dalam, ternyata bukan itu, bukan itu tadi kita dari sono no. Dari sono ke sono terus nyebrang balik lagi ke sini. Nah ternyata Hanamasa yang saya lihat itu, yang tiap hari saya lewat itu bukan restoran, tapi ya kayak toko-toko kayak gitu. Nah makanya saya rencana mau nyari makanan-makanan lah, makanan-makanan ini snack-snack yang untuk dibawa ke Indonesia, untuk dibagi-bagi ya, untuk namanya oleh-oleh dari Jepang gitu ya. Oleh-olehnya kok ini sekali dibuka langsung habis, yang penting kan oleh-oleh dan itu dari Jepang. Ayo cepat. Aduh udah merah tapi udah di pinggir, alhamdulillah, masya Allah. Oke nih. Kemudian ada juga ini apa sih nih? Ini nama jalan Hakozaki Minatobashi Dori. Nah ini Dori itu jalan, jadi jalan Hakozaki Minatobashi. Susah bener ya. Di sekitar sini rata-rata jalan ada basi-basinya. Ada basi-basinya. Rata-rata di area sini ya, enggak kan setiap area beda-beda. Nah ini. Oke, tadi Hanamasa. Nah, di sini juga ada Yoshinoya. Yoshinoya mah bener dia ini restoran. Kemarin juga ada orang Jepang nganterin untuk makan katanya. Untuk makan yang murah. Karena kan kita makan beli sendiri kan. Kalau untuk makan yang murah katanya di Yoshinoya, salah satunya tuh di Yoshinoya, dan katanya lagi di situ halal. Nah, selama di sini saya belum pernah tuh ke Yoshinoya karena kebetulan alhamdulillah dari Indonesia saya lengkap, bawa makanan tuh lengkap. Jadi tiap hari masak, alhamdulillah, masya Allah. Nih ada gedung-gedung bagus tuh ya, gedung-gedung tinggi bagus. Terus ada ini nih, tuh ada nyempil satu tuh warna kuning tuh, nyempil satu itu, nggak tahu itu rumah atau apa ya, tapi mungkin agak-agak rugi juga kalau dia hanya sekedar rumah ya. Pasti dijadiin itu tuh bawahnya terutama dijadiin tempat usaha. Kalau atasnya tuh kayaknya rumah. Kalau bukan rumah ya rumah inilah apa namanya, mes pegawainya lah mungkin ya. Tuh lihat. Oke. Tadi apa, Yoshinoya ya? Iya, saya belum ke situ. Tapi itu ini rekomendasi dari orang Jepang sendiri yang bilang bahwa makanan yang murah ya itu di situ, ada di dekat hotel sana. Saya belum pernah mampir sih. Kalau teman saya udah pernah tuh mampir ke situ karena mereka kan tidak bawa makanan. Mereka persiapan untuk itu kurang. Itu sebabnya uang yang dikasih itu mereka cepat sekali habis. Mereka cepat sekali, seminggu tuh bisa berapa puluh yen gitu. Kalau saya alhamdulillah, ini apa tuh? Kusari itu apaan ya? Toko kali ya? Coba lihat lewat sini jalan. Nanti sedikit muter. Nah kalau saya alhamdulillah uang keluar nih per minggu nih ya, hitungan per minggu itu cuma 3.000 yen. 3.000 yen itu kalau dirupiahkan tuh kurang lebihnya 300.000. Seminggu cuma 300.000 di Jepang. Ya iyalah, karena kan bawa makanan sendiri, masak sendiri. Tapi emang mahal di sini makanan. Nggak bisa apa sih namanya? Cuman
Dia kemarin ya hari Sabtu kemarin saya ke Shinjuku itu makan bareng temen ya. Ketemu orang Indonesia di sana. Saya kan ke Masjid Al Ikhlas di Kabukicho. Nah itu, waduh, mataharinya backlight di Kabukicho. Nah setelah dari sholat asar, saya diajak ke ke beberapa tempat. Ini banyak banget ini mobil taksi. Mobil apa nih? Kanto. Mobil apaan tuh? Kanto. Sayang bener ya. Mereknya apa tuh? Oh, Daihatsu. Bukan itu. Itu Suzuki. Mana tuh? Itu Suzuki. Ini Daihatsu. Ini nggak tahu nih mereknya apaan. Ini nggak tahu mereknya apaan. Mereknya beda-beda, tapi modelnya sama. Modelnya sama ya. Tuh, mereknya beda-beda. Ini juga ada. Ini bagus nih. Ini K-car nih sebutannya nih. Ini bagus bener nih. Tuh. Modelnya aku suka. Nah, kita itu setelah sholat asar di Masjid Al Ikhlas di Kabukicho situ, kita pergi ke Okubo deh namanya deh. Stasiun juga, stasiun Okubo. Jalan kaki tuh sekitar 5-10 menit lah jalan kaki. Ketemulah restoran Indonesia. Dia sering makan di situ, makanya saya dibawa ke situ. Alhamdulillah kita makan di situ itu udah habis. Ya elah, makanannya tuh kayak warteg gitu, tapi enak. Karena apa? Karena saya di sini masak sendiri kan ya, beda ya sama masak di restoran ya, walaupun restorannya warteg gitu ya. Apalagi saya belum ketemu tempe sama tahu tuh. Hampir tiap hari kalau di rumah hampir tiap hari. Kalau di rumah hampir tiap hari maka ada aja tuh tempe, tahu gitu ya. Hampir tiap hari ada tempe, tahu. Nah di Jepang mana ada. Kemarin nemu tempe tahu. Allahu Akbar, Masya Allah. Enak. Backlight. Tuh. Ketemu tempe tahu ya kita makan lah. Nah itu uang yang kita keluarkan itu buat saya makan doang sendiri itu sekitar 1.000 yen lebih. Aduh, aku bilang nih cuma makan begini doang 1.000 lebih, tapi enak, sambalnya juga enak. Ya udahlah. 2 minggu di sini terpuaskan lah, alhamdulillah. Oke. Oh, kita lewat sini nih, lewat dalam aja nih. Lewat dalam. Ini. Kalau di sini tuh kalau nggak ada kegiatan siang-siang lari gitu ya. Ya enak udaranya. Ini 6 derajat. 6 derajat. Sudah enak udaranya, kemudian treknya juga seluruh tempat di Jepang ini ya. Itu tempat yang enak untuk jogging. Karena ininya seperti ini. Ya kan? Ya seperti yang saya bilang tadi tuh. Di Indonesia kita manusianya kebanyakan. Kalau di sini malah kekurangan. Tuh. Jadi sepi gitu ya. Tahu dah mana yang terbaik itu. Saya nggak ikut campur yang terbaik itu seperti apa. Ya intinya kembali lagi bahwa Jepang, Indonesia pada dasarnya adalah sama. Yang membedakan adalah Indonesia orangnya lebih banyak, makanya lebih lebih terlihat semrawut gitu. Padahal orang-orangnya sama. Di sini juga orang-orangnya juga pada berebutan,
daripada dulu-duluan, tapi nggak barbar. Tapi nggak barbar. Ini bisa ke sono no. Tuh ada jalan kecil tuh. Ayo kita, ini jalan di antara gedung. Namanya kita iseng ya. Oke, demikian mungkin sudah menjelang. Ini jangan-jangan kelewatan Hanamasa nih. Jangan-jangan kelewatan. Karena dia itu di ujung sana tuh seberang. Di seberang itu ini saya tuh. Tuh. Wah, iya benar-benar kelewatan. Berarti saya akan ke kanan balik arah ke Hanamasa. Ini dia nih. Nggak jauh sih. No, Hanamasa. Kena ini nggak? Nah, kita balik arah nih. Balik arah sedikit. Nih, nama ininya nih, nama jalannya tuh. Itu nama jalannya. Nama jalannya. Jadi kita balik arah nih ya. Ini dia Hanamasa nih. Ini dia nih. Tuh, Hanamasa. Dia Hanamasa tapi bukan apa namanya? Oh, ini banyak ini apa namanya? Sepeda-sepeda yang pada belanja. Sepeda-sepeda tuh, mobil juga pada parkir di pinggir jalan. Jadi pada dasarnya sama kayak di Indonesia. Hanya saja mereka orangnya sedikit. Jadi ya parkir gitu sembarangan. Tuh, ini Hanamasa tuh. Hanamasa. Oke, kita akan masuk ke dalam. Aku belum pernah sih masuk ke dalam nih ya. Ini kita akan masuk ke dalam untuk belanja-belanja. Pokoknya ada tulisan apa ya? Ada tulisan Jepangnya beli. Gitu untuk oleh-oleh. Sekian, terima kasih.